Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dari kelas A Angkatan 2024 Program Studi Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit menular. Nah, yang pertama itu penyakit yang disebabkan virus. Virus adalah agen infeksius terkecil yang tidak memiliki sel sendiri dan hanya bisa berkembang biak di dalam sel hidup inang. Virus ini menyerang dengan cara memasuki sel tubuh, mengambil alih mekanisme sel dan mereplikasi diri. Nah, jenis-jenis penyakitnya itu yang pertama influenza atau flu. Penyebabnya virus influenza tipe A, B, dan C. Influenza adalah infeksi saluran pernapasan akut yang sangat menular. Virus ini menyebar melalui droplet atau percikan air liur saat penderita batuk atau bersin. Gejalanya meliputi demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan ekstrim, batuk kering, dan pilek. Berbeda dengan flu biasa, influenza dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, terutama pada lansia, anak kecil, dan orang dengan imun lemah. Vaksin influenza perlu diperbarui setiap tahun karena virus tersebut bermutasi. Nah, yang kedua, virus COVID-19. Penyebab utamanya yaitu virus SARS atau CoV-2 coronavirus. COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir 2019 dan menjadi pandemi global. Virus menyebar melalui droplet dan aerosol di udara. Gejalanya bervariasi dari ringan, demam batuk, kehilangan penciuman atau rasa, hingga berat, yakni gagal napas, badai sitokin. Virus ini dapat menyerang banyak organ sekaligus termasuk paru-paru, jantung, dan ginjal, serta otak. Komplikasi jangka panjang dikenal sebagai long COVID yang dapat berlangsung berbulan-bulan. Nah, yang ketiga itu HIV atau AIDS. Penyebab utamanya yaitu human immunodeficiency virus atau HIV, di mana HIV ini menyerang dan menghancurkan sel CD4 atau sel T helper yang merupakan komponen kunci sistem kekebalan tubuh. Penularan terjadi melalui hubungan seksual tanpa pelindung, transfusi darah terinfeksi, berbagi jarum suntik, dan dari ibu ke bayi saat persalinan atau menyusui. Ketika jumlah sel CD4 turun drastis, tubuh tidak mampu melawan infeksi apapun. Kondisi ini disebut acquired immunodeficiency syndrome. Nah, hingga kini belum ada obat penyembuh. Namun, terapi antiretroviral ARV dapat menekan virus dan memungkinkan penderitaan hidup normal. Nah, yang keempat, hepatitis B dan C. Penyebabnya virus hepatitis B, HBV, dan hepatitis C yaitu HCV. Kedua virus ini menyerang sel-sel hati, hepatosis, dan menyebabkan peradangan hati. Penularan terjadi melalui darah, cairan tubuh, dan hubungan seksual. Hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin, sementara hepatitis C belum memiliki vaksin. Infeksi kronis dapat menyebabkan sirosis hati atau pengerasan hati, gagal hati, dan kanker hati atau karsinoma hepatoselular. Hepatitis C kini dapat disembuhkan dengan obat antiviral generasi baru, yaitu direct acting antivirals atau DAA. Nah, yang kelima, campak atau morbilliasis
Penyebab utamanya yaitu virus morbillivirus family Paramyxoviridae. Campak adalah salah satu penyakit paling menular di dunia. Virus menyebar melalui udara dan droplet, bahkan dapat bertahan di udara hingga 2 jam setelah penderita meninggalkan ruangan. Nah, gejalanya mulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, konjungtivitis, kemudian muncul ruam merah khas yang dimulai dari wajah dan menyebar ke seluruh tubuh. Komplikasi serius meliputi pneumonia, ensefalitis atau radang otak, dan ketulian permanen. Vaksin MMR sangat efektif mencegah penyakit ini. Nah, yang keenam, cacar air atau varicella. Penyebabnya yaitu virus Varicella zoster VZV. Cacar air ditandai dengan munculnya bintik-bintik berisi cairan yang terasa sangat gatal di seluruh tubuh. Penularan sangat mudah melalui udara dan kontak langsung dengan lesi. Setelah sembuh, virus tidak hilang dari tubuh melainkan bersembunyi di ganglia saraf. Puluhan tahun kemudian, virus dapat aktif kembali dalam bentuk herpes zoster atau cacar ulas shingles yang menyebabkan ruam mengikuti jalur saraf di satu sisi tubuh. Nah, yang ketujuh, demam berdarah dengue atau DBD. Penyebab utama yaitu virus dengue atau DNV tipe 1 sampai 4. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Virus menyerang sel darah putih dan trombosit, menyebabkan penurunan jumlah trombosit drastis yang dapat memicu pendarahan berbahaya. Gejalanya meliputi demam tinggi mendadak, nyeri kepala hebat, nyeri belakang mata, nyeri otot dan sendi, disebut Briac bone fever, serta ruam. Tidak ada obat antivirus spesifik untuk dengue. Pengobatan bersifat suportif dengan hidrasi dan pemantauan ketat. Yang ke-8, rabies. Penyebabnya virus rabies atau Lyssavirus. Rabies ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi, yaitu anjing, kelelawar, rubah. Virus bergerak melalui sistem saraf tepi menuju otak dengan kecepatan 12 sampai 24 mm per hari. Setelah mencapai otak, virus menyebabkan encephalitis fatal. Gejala khas meliputi hidrofobia takut air, aerofobia takut udara, agitasi ekstrim, dan kelumpuhan. Jika gejala sudah muncul, tingkat kematian mendekati 100%. Vaksin pasca gigitan post exposure prophylaxis atau PAP harus diberikan sesegera mungkin. Nah, yang ke-9, Ebola. Penyebab utamanya yaitu virus Ebola atau Ebola virus. Ebola adalah penyakit hemorrhagis fever yang sangat mematikan dengan angka kematian 25-90%. Virus menyebar melalui kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh penderita. Gejalanya dimulai seperti flu biasa, kemudian berkembang menjadi pendarahan internal dan eksternal yang masif, kegagalan organ multiple dan shock. Wabah besar terjadi di Afrika Barat pada 2014 sampai 2016. Saat ini sudah tersedia vaksin Ebola yang disetujui.
Nah, kemudian yang 10 yaitu poliomyelitis. Penyebabnya yaitu virus polio atau poliovirus tipe 1, 2, 3. Polio menyebar melalui jalur fekal oral, kotoran yang mencemari air atau makanan. Pada sebagian besar kasus tidak menimbulkan gejala, namun pada sebagian kecil virus menyerang sel saraf motorik di sumsum tulang belakang, menyebabkan kelumpuhan permanen yang tidak dapat pulih, terutama pada tungkai bawah. Program vaksinasi global telah hampir membasmi penyakit ini. Polio liar kini hanya endemik di beberapa negara. Nah, selanjutnya penyakit yang disebabkan bakteri. Nah, di sini bakteri adalah organisme bersel tunggal prokaryotik yang dapat hidup mandiri. Mereka menyebabkan penyakit melalui produksi toksin, invasi jaringan atau respon inflamasi yang berlebihan. Jenis penyakitnya yaitu tuberkulosis (TBC). Penyebab TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis. TBC adalah penyakit infeksi kronis yang terutama menyerang paru-paru, namun dapat menyebar ke organ lain. TBC ekstra paru. Bakteri menyebar melalui droplet di udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Keunikan bakteri ini adalah dinding selnya yang tebal, mengandung mikolat, sehingga sangat tahan terhadap sistem imun dan antibiotik. Gejalanya meliputi batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdarah, penurunan berat badan, demam sore hari, dan keringat malam. Pengobatan memerlukan kombinasi beberapa antibiotik selama minimal 6 bulan. Kini muncul varian yang resisten obat MDR-TB dan XDR-TB yang sangat sulit diobati. Nah, yang kedua, tifus atau demam tifoid. Penyebabnya Salmonella typhus. TB tifus adalah infeksi sistemik yang menyerang saluran pencernaan dan seluruh tubuh. Penularan terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi feses atau urin penderita. Bakteri masuk melalui usus, berkembang biak di kelenjar getah bening, lalu menyebar ke aliran darah, bakteremia. Gejala khasnya meliputi demam yang naik bertahap dan menetap tinggi, nyeri paru, sembelit atau diare, dan bintik merah di perut, Rosport. Komplikasi serius meliputi perforasi usus dan pendarahan usus yang mengancam jiwa. Yang ketiga, kolera. Penyebabnya yaitu Vibrio cholerae. Kolera adalah penyakit diare akut yang dapat mematikan dalam hitungan jam jika tidak ditangani. Bakteri menghasilkan toksin kolera yang merangsang sel usus, mengeluarkan cairan dan elektrolit secara masif. Penderita dapat kehilangan hingga 20 liter cairan per hari melalui diare atau air cucian beras. Yang khas, dehidrasi ekstrim yang menyebabkan shock, hipovolemik, dan kematian. Penularan melalui air dan makanan yang terkontaminasi feses. Penanganan utama adalah rehidrasi oral atau intravena yang agresif dan segera. Nah, yang keempat, pneumonia bakterial. Penyebabnya Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan kantung udara alveoli di paru-paru yang kemudian terisi cairan atau nanah, yang gejalanya meliputi demam tinggi, menggigil, batuk berdahak berwarna kuning atau hijau atau berdarah, nyeri dada saat bernapas, dan sesak napas. Pneumonia adalah penyebab utama kematian pada anak balita di seluruh dunia. Nah, bakteri dapat menyebar ke aliran darah, sepsis, selaput paru, pleuritis, atau selaput otak, meningitis. Nah, yang kelima, difteri. Penyebab Crinobacterium diphtheria difteri menyerang selaput, lendir tenggorokan, dan saluran napas. Ciri khasnya adalah terbentuknya selaput pseudomembran berwarna abu-abu yang tebal melapisi tenggorokan, yang dapat menyumbat jalan napas dan menyebabkan mati lemas. Bakteri menghasilkan toksin yang juga dapat merusak jantung, miokarditis, dan saraf. Penularan melalui droplet. Vaksin DPT sangat efektif mencegah penyakit ini. Yang ketujuh, lepra atau kusta. Penyebabnya Mycobacterium leprae. Leprae adalah penyakit kronis yang menyerang kulit, saraf, tepi, selaput lendir, dan mata. Bakteri tumbuh sangat lambat, waktu generasi 12-14 hari, dan hanya bisa berkembang biak pada suhu rendah. Itulah mengapa menyerang bagian tubuh yang lebih dingin, seperti kulit, saraf, tepi. Penyakit ini menyebabkan bercak kulit, mati rasa, penebalan saraf, kelemahan otot, dan deformitas pada tangan, kaki, dan wajah jika tidak diobati. Nah, penularan memerlukan kontak erat dan lama. Dapat disembuhkan dengan terapi multi-drug terapi (MDT). Yang kedelapan, gonore. Penyebabnya Neisseria gonorrhoeae. Gonore adalah infeksi menular seksual yang menyerang saluran genital, rektum, tenggorokan, dan mata. Pada pria, gejalanya berupa keluarnya cairan kental dari penis dan nyeri saat buang air kecil. Pada wanita, sering tanpa gejala, asimptomatik, sehingga berbahaya karena tidak terdeteksi. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan penyakit radang panggul, PRP, dan infertilitas. Kini semakin banyak strain yang resisten terhadap antibiotik. Yang kesembilan itu sifilis. Penyebab sifilis yaitu Treponema pallidum. Sifilis berkembang dalam beberapa tahap. Tahap primer ditandai dengan luka cancre yang tidak nyeri di tempat infeksi. Tahap sekunder muncul ruam di seluruh tubuh termasuk telapak tangan dan kaki. Tahap tersier bertahun-tahun kemudian dapat menyerang jantung, otak, dan organ lain, menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, dan kematian. Sifilis dapat ditularkan dari ibu ke janin. Sifilis kongenital yang menyebabkan cacat lahir serius. Nah, yang ke-10 yaitu meningitis bakterial. Penyebabnya Neisseria meningitidis, Streptococcus. Pneumonia meningitis adalah peradangan selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis gejalanya meluncur cepat, meliputi demam tinggi, sakit kepala hebat, kaku, duduk,
dan fotofobia sensitif cahaya. Ruang bintik merah atau ungu yang tidak memudar saat ditekan, petekiae atau purpura adalah tanda khas meningitis meningokal. Penyakit ini dapat mematikan dalam 24 sampai 48 jam jika tidak segera ditangani dengan antibiotik intravena. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan parasit. Parasit adalah organisme yang hidup di dalam atau di permukaan tubuh inang dan mengambil nutrisi darinya. Terbagi menjadi protozoa bersel satu dan helminth cacing. Yang pertama itu protozoa. Nah, penyakitnya itu malaria. Penyebabnya Plasmodium falciparum, P. vivax, dan P. malaria, P. ovale. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Parasit masuk ke hati, berkembang baik, lalu menyerang sel darah merah secara masif. Sel darah merah yang terinfeksi pecah bersamaan, melepaskan parasit baru dan menyebabkan demam siklik yang khas. Demam menggigil berkeringat setiap 48 atau 72 jam. P. falciparum adalah yang paling mematikan karena dapat menyebabkan malaria cerebral atau parasit penyumbatan pembuluh darah ke otak, anemia berat, dan gagal organ multiple. Resistensi terhadap obat antimalaria menjadi tantangan besar. Nah, yang kedua, amebiasis, penyebabnya Entamoeba histolytica. Penularan terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi kista parasit fekal oral. Di usus besar, parasit dapat menembus dinding usus, menyebabkan ulkus dan disentri, ameba, diare berdarah berlendir. Yang paling berbahaya adalah jika parasit menyebar ke hati dan membentuk abses hati ameba. Kantung berisi nanah di hati yang jika pecah dapat menyebabkan peritonitis fatal. Nah, yang ketiga, toxoplasmosis, penyebabnya Toxoplasma gondii. Toxoplasma adalah parasit yang sangat umum. Diperkirakan sepertiga populasi dunia terinfeksi. Nah, penularan bisa melalui konsumsi daging mentah atau kurang matang, kontak dengan feses kucing, atau dari ibu ke janin. Pada orang dengan ilmu normal biasanya tidak bergejala. Nah, namun pada ibu hamil, infeksi dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, atau cacat berat pada janin atau hidrosefalus. Kerusakan mata dan otak. Pada pasien AIDS dapat menyebabkan ensefalitis toxoplasma yang fatal. Nah, yang keempat, giardiasis, penyebabnya Giardia lamblia intestinalis. Giardia adalah penyebab diare parasit paling umum di dunia. Penularan melalui air yang terkontaminasi atau kontak fekal oral. Parasit menempel di dinding usus halus dan mengganggu penyerapan nutrisi, menyebabkan diare berlemak, diatorhea, kembung, kram perut, dan malnutrisi. Infeksi dapat berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Nah, yang kelima yaitu leishmaniasis, penyebabnya leishmania sp. Leishmaniasis ditularkan melalui gigitan lalat, pasir, atau sandifly betina yang terinfeksi. Terdapat 3 bentuk: cutaneous, luka di kulit,
mucocutaneous merusak selaput lendir hidung dan mulut secara destruktif, dan visceral kala asam menyerang organ dalam hati, limpa, sumsum tulang. Bentuk severe adalah yang paling mematikan jika tidak diobati dengan angka kematian mendekati 100%. Nah, selanjutnya cacing helminth. Yang 6, Ascariasis. Penyebab Ascaris lumbricoides, cacing gelang. Cacing gelang manusia adalah cacing parasit terbesar dan paling umum. Telur cacing masuk melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi, menetas di usus, larvanya menembus dinding usus, bermigrasi ke paru-paru, menyebabkan sindrom Lofer, batuk, sesak napas, lalu naik ke tenggorokan dan telan kembali di usus kecil. Cacing dewasa dapat mencapai panjang 35 cm. Infeksi berat menyebabkan sumbatan usus, malnutrisi, dan gangguan tumbuh kembang pada anak. Yang ketujuh, filariasis, kaki gajah. Penyebab Wuchereria bancrofti, Brugia malayi. Cacing filaria ditularkan melalui gigitan berbagai spesies nyamuk. Cacing dewasa hidup di pembuluh limfatik, menyebabkan penyumbatan yang mengakibatkan pembengkakan ekstrim atau limfedema pada kaki, skrotum atau lengan. Kondisi yang disebut elephantiasis, kaki gajah. Pembengkakan ini bersifat permanen dan sangat melemahkan. Filariasis adalah penyebab kecacatan permanen nomor 2 terbesar di dunia setelah cacat mental. Nah, yang ke-8 yaitu Taeniasis dan Cysticercosis. Penyebabnya Taenia solium, cacing pita babi, dan Taenia saginata, cacing pita sapi. Taeniasis terjadi ketika seseorang menelan larva cacing pita melalui daging babi atau sapi mentah, menyebabkan cacing dewasa bisa mencapai 10 meter. Hidup di usus. Cysticercosis jauh lebih berbahaya terjadi ketika seseorang menelan telur T-solium, larva yang menembus dinding usus dan bermigrasi ke berbagai organ, terutama otot dan otak. Larva di otak atau neurocysticercosis menyebabkan kejang, sakit kepala, dan bisa berakibat fatal. Ikut schistosomiasis. Penyebabnya schistosoma. Uniknya cacing ini tidak masuk melalui mulut, melainkan menembus kulit secara aktif saat seorang berenang atau berjalan di air tawar yang terinfeksi. Cacing dewasa hidup di pembuluh darah usus atau kandung kemih. Telur yang dihasilkan memicu respon inflamasi kronis yang merusak hati, limpa, usus, dan kandung kemih. Infeksi jangka panjang dapat menyebabkan sirosis hati, hipertensi portal, dan kanker kandung kemih. Nah, berikut penyakit yang disebabkan jamur atau fungi. Jamur patogen menginfeksi manusia melalui inhalasi, spora, kontak kulit, atau pertumbuhan berlebihan jamur normal tubuh. Infeksi jamur berat invasi terutama mengancam orang dengan sistem imun lemah. Nah, jenis penyakitnya itu yang pertama Candidiasis. Penyebabnya Candida albicans dan spesies Candida lainnya. Candida adalah jamur yang secara normal hidup di tubuh manusia, mulut, usus, vagina. Infeksi terjadi ketika keseimbangan terganggu akibat penggunaan antibiotik berlebihan.
imunosupresi diabetes atau kehamilan, kandidiasis oral sariawan atau terus menampilkan plak putih di mulut. Kandidiasis vaginal menyebabkan gatal, keputihan kental seperti keju dan rasa terbakar. Yang paling berbahaya adalah kandidiasis invasif ketika jamur masuk ke aliran darah dan menyerang organ dalam jantung, ginjal, otak. Pada pasien ICU atau imunokompromis, angka kematiannya bisa mencapai 40%. Nah, yang kedua, tinea dermatofitosis. Penyebabnya jamur Dermatofita adalah kelompok jamur yang memakan keratin, protein penyusun kulit, rambut, dan kuku. Berbagai manifestasi klinis tinea capitis, kurap kepala menyebabkan kebotakan bersisik. Tinea corposis, kurap badan, ruam melingkar khas ringworm. Tinea pedis, kutu air atau atlat di sela jari kaki. Tinea unguium onychomycosis, infeksi kuku menebal, rapuh, dan berubah warna. Tinea versicolor panu, bercak-bercak atau hiperpigmentasi di kulit. Penularan melalui kontak langsung, berbagi handuk atau sisir, atau dari lantai lembab, kolam renang, kamar mandi umum. 3. Aspergillosis. Penyebabnya Aspergillus dan spesies Aspergillus lainnya. Aspergillus adalah jamur yang sangat umum di lingkungan. Sporanya ada di mana-mana di udara. Sebagian besar orang menghirup spora ini setiap hari tanpa masalah. Namun pada orang dengan imun sangat lemah, pasien leukemia, transplantasi organ, terapi kortikosteroid jangka panjang, jamur dapat menginvasi paru-paru dan menyebar ke otak, jantung, dan ginjal. Dengan angka kematian sangat tinggi pada pasien dengan rongga di paru bekas TBC, spora dapat berkumpul membentuk bola jamur. Nah, yang keempat, Cryptococcus. Penyebabnya Cryptococcus neoformans ditemukan di tanah dan kotoran burung, terutama merpati. Infeksi terjadi melalui inhalasi spora pada orang imunokompeten. Biasanya tidak berbahaya. Namun pada pasien HIV atau AIDS dengan CD4 sangat rendah, jamur dapat menyebar ke otak dan menyebabkan meningitis. Kriptokokal, peradangan selaput otak yang mengancam jiwa dengan gejala sakit kepala hebat, demam, kaku leher, dan gangguan kesadaran. Meningitis kriptokokal adalah penyebab kematian utama pada pasien AIDS di Afrika Sub-Sahara. Nah, yang kelima, histoplasmosis. Penyebabnya histoplasma capsulatum. Jamur ini tumbuh di tanah yang mengandung kotoran burung atau kelelawar. Infeksi terjadi melalui inhalasi spora saat tanah terganggu. Aktivitas konstruksi. Eksplorasi gua. Di paru-paru, spora diubah menjadi bentuk ragi yang dapat bertahan di dalam makrofag. Pada orang sehat biasanya menyerupai flu ringan atau tanpa gejala. Pada imunokompromis dapat menyebabkan histoplasmosis disseminata yang menyerang seluruh tubuh termasuk hati,
limpa, sumsum tulang, dan saluran pencernaan. Nah, yang keenam, pneumocystis pneumonia (PCP). Penyebab pneumocystis girofosil. Meskipun dulunya diklasifikasikan sebagai protozoa, kini diketahui sebagai jamur. PCP adalah infeksi oportunistik paling umum pada pasien HIV atau AIDS dan merupakan penanda diagnosis AIDS. Jamur menyerang paru-paru dan menyebabkan pneumonia atipik dengan gejala sesak napas progresif, batuk kering, dan demam. Tanpa pengobatan, PCP hampir selalu fatal pada pasien imunokompromis. Nah, yang ketujuh, mukormikosis, jamur hitam. Penyebabnya jamur ordo morchoralus, Rhizopus mucor lichemia. Mukormikosis adalah infeksi jamur yang sangat agresif dan mematikan. Spora dihirup atau masuk melalui luka terbuka. Jamur memiliki kemampuan unik untuk menginvasi pembuluh darah, menyebabkan trombosit, penyumbatan, dan nekrosis, kematian. Jaringan yang cepat. Bentuk paling umum adalah rhinosinusitis, mukormikosis yang menyerang hidung, sinus, dan dapat menyebar ke mata dan otak dengan sangat cepat. Penyakit ini dikenal luas selama pandemi COVID-19 karena lonjakan kasus pada pasien COVID-19 dengan diabetes yang mendapat terapi steroid. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis penyakit menular.